Baik, Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, di pagi hari ini sungguh kami ingin tetap bersinar, menyinarkan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, memancarkan kasih karunia Tuhan, memancarkan kebaikan-Mu ya Tuhan, melalui pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami ingin memperlihatkan bahwa kami tahu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengerti bagaimana kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dari tempat kami yang berbeda, di mana-mana kami dipersatukan di acara Saat Teduh pada pagi hari ini, dan ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati semua yang sudah hadir pada saat ini di acara ibadah Zoom kami Saat Teduh pada pagi hari ini, dan juga semua yang mendengarkan melalui live streaming Facebook. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur ya Bapak, dan kami berterima kasih atas firman Tuhan yang terus dikumandangkan untuk memberkati hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema renungan firman Tuhan di pagi hari ini yang sudah dibagikan, yang sudah diumumkan adalah temanya adalah adapun hidupku ini bukan aku lagi. Ya, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Yang diambil dari teks firman Tuhan Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu kita mengingat dan senang menyanyikan lagu yang berbunyi demikian. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang dinyatakan
oleh lagu pujian tersebut, kita tahu itu bersesuaian dan diambil dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa artinya Kristus yang hidup di dalam aku? Apa artinya Kristus yang hidup di dalam aku dan bukan aku lagi yang hidup? Pertama-tama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita melihat di ayatnya yang ke-19 tadi, firman Tuhan katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Siapa aku di sini? Ini adalah Rasul Paulus yang menuliskan surat firman Tuhan ini kepada jemaat Galatia. Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Bagaimana dia bisa disalibkan bersama dengan Kristus? Sedangkan Paulus sendiri sebelum Kristus mati, dia saja belum mengenal Yesus. Dia belum diselamatkan. Dia belum bertobat. Tetapi Paulus katakan, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah yang disebut dengan kebenaran substitusional. Kebenaran Allah yang menggantikan, yaitu Yesus Kristuslah yang mati di kayu salib, menggantikan kita yang berdosa. Menggantikan Saulus yang berdosa. Menggantikan saudara-saudara dan saya yang berdosa. Dialah ganti kita. Seharusnya kita yang digantung di atas kayu salib itu, tetapi Yesuslah yang menjadi pengganti bagi kita untuk menanggung segala dosa kita dan untuk menghancurkan kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus menghancurkan kuasa dosa. Yesus menghancurkan, memusnahkan keberdosaan kita. Ya, Yesus tidak berdosa. Dia adalah Allah yang Maha Suci. Tetapi dia mau mati menggantikan kita. Dia rela berkorban menggantikan kita. Supaya maut dihancurkan, kuasa dosa dihancurkan, dan keberdosaan kita juga dihancurkan. Dan kuasa iblis dihancurkan. Maut ditelan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itulah yang kita pahami, yang kita mengerti di sini. Kenapa Paulus berkata bahwa aku telah mati disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya dan semua orang disalibkan bersama dengan Kristus Yesus dalam pengertian bahwa Kristuslah yang menggantikan kita dihukumkan. Kristuslah yang menggantikan kita mati untuk menanggung segala dosa kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa kasih Kristus. Sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita. Yang seharusnya kita harus binasa. Seharusnya kita harus mengalami kematian yang kekal. Seharusnya kita mengalami murka Allah. Tetapi Yesus Kristus, dia mau menggantikan kita menanggung segala hukuman itu. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Allah di dalam Kristus Yesus kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Paulus katakan tadi di ayatnya yang ke 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Ya. Ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada seluruh umat manusia.
terutama kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di sini juga Paulus mengatakan bahwa kematian Kristus itu untuk apa? Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa kematian Kristus adalah untuk menanggung segala kesalahan dan dosa kita. Yang kedua adalah kematian Kristus adalah untuk menuntaskan dan menggenapkan pelaksanaan daripada seluruh hukum Taurat. Ya, di ayat 16 tadi dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tak seorang pun orang jadi benar karena dia mengejar-ngejar melakukan hukum Taurat. Karena sudah terbukti dari kehidupan Saulus, dari kehidupan Paulus sendiri, dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang ahli Taurat yang sangat berpegang teguh kepada hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Dia bukannya mengasihi orang, dia bukannya mengasihi Yesus, dia bukannya taat kepada Tuhan, tetapi dia malah membunuh banyak orang Kristen, orang Yahudi. Dia malah melakukan pemberontakan kepada Allah karena dia ingin benar melalui perbuatannya menaati hukum Taurat. Tetapi Paulus mengatakan di sini, tak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini kalau kita perhatikan sebetulnya lebih tepatnya adalah kita dibenarkan hanya karena iman Kristus. Ya, kita dibenarkan karena iman Kristus, the faith of Christ. Kita dibenarkan karena kesetiaan Kristus. Kita menjadi benar karena kebaikan daripada Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Kita menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, layak kepada Tuhan, hanya karena kesetiaan Kristus. Bukan karena kesetiaan kita. Kenapa? Karena kesetiaan manusia tidaklah sempurna. Kesetiaan manusia tak seorang pun yang bisa sempurna. Tetapi kesetiaan daripada Yesus Kristus, di mana dia sampai di atas kayu salib itu, dia berkata, sudah selesai. Dia menanggung ketidaksetiaan kita. Dia menanggung segala persoalan kita. Dia menanggung segala keburukan kita dan digantikan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan penuh damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di ayatnya yang ke-20 itu. Ya. Namun aku hidup. Ya. Namun aku hidup. Kenapa dia berkata namun aku hidup? Karena hukum Taurat itu mematikan. Karena hukum Taurat itu membawa hukuman. Hukum Taurat itu membawa kepada kebinasaan. Bukan hukum Taurat itu adalah dosa. Tetapi karena daging manusia itu tidak sanggup melakukannya. Daging manusia itu lemah. Ya, daging manusia itu hancur dan tidak bisa melakukan sesuatu yang baik berdasarkan ketaatan kepada hukum Taurat. Tetapi Paulus katakan, namun aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Lebih tepatnya adalah hidup dalam iman Anak Allah. Ya, iman Kristus, kesetiaan Kristus, itulah hidup kita sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, hidup yang kekal adalah kesetiaan Kristus. Hidup Kristus adalah hidup yang kekal yang tidak bisa binasa, dan hidup saudara-saudara dan saya juga adalah hidup yang tidak binasa. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Setan tidak berkuasa lagi atas hidup kita.
Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Hidup kita semata-mata dikuasai oleh kasih karunia Kristus. Amin. Hidup kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus yang mengendalikan kita dengan penuh damai sejahtera. Sehingga kita tidak perlu ketakutan di tengah-tengah dunia yang bahkan saat ini begitu mencekam. Kita tidak perlu takut. Paulus berkata bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi serahkanlah kepada Allah di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sangat luar biasa firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kepada kita suatu pengertian yang baru bahwa bukan kita lagi yang hidup, bukan kesetiaan kita yang perlu kita tonjolkan, bukan kebaikan kita yang perlu kita tonjolkan, tetapi kita menampakkan, memanifestasikan, kita memperlihatkan bagaimana Kristus yang hidup di dalam kita saat ini. Bagaimana caranya? Paulus mengatakan tadi, adapun hidupku ini, di ayatnya yang ke-16, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita mengerti iman Kristus ini adalah karena kita percaya, ya, karena kita percaya kepada Kristus, bukan karena kita berusaha, Bapak Ibu, karena kita percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1, ini adalah kunci yang sangat luar biasa untuk mengerti bagaimana iman Kristus, kesetiaan Kristus bekerja di dalam kita dan hidup di dalam kita. Di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati Bapak Ibu dan saya dan semua orang yang percaya. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, di dalam Kristus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Kristus kamu juga, ketika kamu percaya. Sekali lagi, penekanannya adalah ketika kamu percaya, bukan ketika kamu berbuat. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita berbuat, itu adalah perbuatan yang tidak sempurna. Tetapi ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Yang berdiam di dalam hati, di dalam diri kita, di dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Kristus telah memeteraikan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Amin. Sehingga di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, bukan sebagian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, bukan sebagian yang dijanjikan oleh Allah, berkat yang dikaruniakan kepada kita, seluruhnya, semuanya, Bapak Ibu, yang berlimpah-limpah kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus. Ya, berkat itu sudah diberikan kepada kita karena kita sudah percaya, dan Roh Kuduslah yang menaruh berkat itu di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah, ya, Paulus katakan tadi, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup baru. Amin. Hidup baru, hidup yang berbuah bagi Allah. Bukan hidup yang sia-sia. Bukan hidup yang tidak produktif, tapi hidup baru yang produktif berbuah bagi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kalau kita lihat tadi di Galatia pasal yang ke-5, ya, ini lanjutannya, Galatia pasal 5, di ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah hidup yang berbuah, yaitu buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap diri kita, orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, orang-orang yang telah percaya dan telah menerima hidup yang kekal itu. Bapak Ibu sekalian, buah roh inilah yang dikerjakan oleh Kristus sehingga hidup kita benar-benar dikatakan layak di hadapan Allah dan memuliakan Dia senantiasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan kita yang mengerjakan, tetapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera Kristus dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun di dunia ini. Damai sejahtera Kristus, kasih karunia Allah senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apalagi yang kita takutkan di tengah-tengah dunia ini, karena Kristus telah hidup di dalam kita. Kita hanya bersyukur senantiasa. Kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan di dalam segala hal apapun yang kita alami. Karena kita tahu Tuhan sudah menjamin segala yang terbaik bagi masa depan kita. Inilah berita kabar baik yang perlu kita sebarkan, yang kita perlu beritakan kepada semua orang yang ketakutan, semua orang yang merasa khawatir dalam hidupnya. Jangan khawatir, jangan takut. Roh Allah bekerja di dalam setiap hati orang yang percaya kepadanya, karena sudah dimeteraikan, ya, dimeteraikan sebagai jaminan untuk memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sementara, tetapi untuk selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Yesus Kristus. Kita bersama-sama dengan Dia diangkat ke surga, hidup yang kekal untuk menikmati hidup yang penuh bahagia selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini, biarlah kiranya apa yang sudah kita dengarkan tadi, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, kita hargai itu Bapak Ibu sekalian. Pengorbanan Kristus yang sudah mengampuni segala dosa kita. Pengorbanan Kristus, darahnya yang kudus yang sudah membayar lunas segala dosa kita. Itu harus kita beritakan kepada semua orang. Karena disitulah mengalir damai sejahtera Kristus bagi semua orang agar hidup di dalam kedamaian yang sesungguhnya. Biarlah kita semua yang hadir pada pagi hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya. Katakan kepada semua orang, katakan kepada semua saudara-saudara kita, jangan takut. Percayalah bahwa Yesus Kristus telah memberikan hidupnya, memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, dan itu tidak akan pernah dicabut, dan itu tidak akan pernah dihilangkan, tetapi itu adalah anugerah Allah yang kekal bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan atas perkenannya untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kasih karunia Allah, bahwa adapun hidup kita ini bukan kita lagi, tapi kesetiaan Kristus yang hidup di dalam kita untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Yesus Kristus yang maha mulia. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Bukan kesetiaan kami Tuhan, tapi kesetiaan-Mu lah memikul salib kami. Kesetiaan-Mu lah yang telah membebaskan kami dari segala rasa bersalah, rasa berdosa. Sehingga kami mengerti sekarang bahwa kekudusan-Mu adalah kekudusan kami. Pengorbanan-Mu menjadi pengorbanan bagi kami. Kematian-Mu menjadi kematian kami, dan kebangkitan-Mu menjadi hidup yang kekal bagi kami semua yang percaya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, karena kasih karunia-Mu telah menetap tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa.
karena kami percaya bahwa berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena Roh Kudus yang memimpin hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.